Assalamualaikum. Ini adalah Mercedes-Benz S-Class S450L tahun 2020. Ini adalah generasi ke-6 Mercedes-Benz S-Class, yaitu W222, dan ini adalah versi facelift-nya. Dan ini tepat setahun sebelum suksesor mobil ini, yaitu W223 muncul. Nah, saya senang banget kalau lagi review S-Class ini. Kenapa? Karena saya senang banget kalau lagi review S-Class ini. Kenapa? Karena ketika pertama kali S-Class baru diluncurkan itu selalu Mercedes-Benz klaimnya sebagai the best car in the world. Dan saya setuju dengan statement itu. Karena mobil S-Class ini memang sebuah benchmark ya di kelas luxury car segment. Dan bahkan S-Class ini seringkali dibandingkan dengan mobil sekelas Rolls-Royce, Bentley. Padahal mobil-mobil tersebut itu harganya berlipat-lipat kali S-Class, dan S-Class ini memang sering banget bikin pusing BMW sama Audi ya, BMW seri 7 dan Audi A8, dan seringkali S-Class memang selalu beberapa step lebih baik dari rivalnya. Oke, jadi ini tahun 2020 facelift. Nah, bedanya apa aja? Pertama, kita bisa lihat di grillnya ini. Grillnya ini dia ada dual spoke ya, jadi ada 3, kemudian di setiap garisnya itu ada 2 garis, dan kemudian ini adalah radar cruise. Nanti saya akan jelaskan ketika yang berasa nyetir. Dan kemudian ciri khas Mercedes-Benz 3-pointed star on the hood ini masih ada di S-Class, di mana di generasi ini itu di E-Class-nya W213 dan W205 itu mulai menghilang ya, banyak yang udah pindah ke grill, dan itu menurut saya sangat nggak Mercy banget gitu. Mercy sejati itu harus 3-pointed startnya di kap mobil. Dan bahkan di S-Class yang paling baru W223 itu di S63-nya itu udah nggak ada loh di kap mobil. Itu pindah ke sini tuh saya sangat sayangkan sekali. Dan kemudian untuk headlightnya juga baru. Jadi di sini yang paling kelihatan bedanya adalah ada tarikan 3 garis yang menandakan bahwa ini adalah S-Class. Nah, kalau untuk E-Class-nya itu hanya 2 garis, dan kemudian untuk C-Class-nya 1 garis. Nah, itu pembeda paling utama. Kemudian untuk bumpernya juga mendapat perubahan di bagian intake-nya, dan kemudian peleknya sekarang memakai pelek 19 inci. Bentuknya masih cukup elegan, palang 5, tapi bentuknya lebih kayak bunga-bunga gitu, tapi tetap sporty. Bannya udah pakai Pramis 4, sangat nyaman sekali. Jadi S-Class ini pertama kali keluar itu tahun 2019 ya, ini NIK 2019, itu harganya 2,459 miliar off the road. Jadi untuk on the road-nya itu sekitar 2,7 M. Nah, sekarang di tahun 2023 S450L ini facelift dijual seharga 1,7 M, dan itu untuk cash ya. Untuk kredit lebih murah, cuman saya tidak sarankan. Dan mobil ini sekarang dijual di Elite Motor, dan Anda kalau melihat mobilnya bisa langsung ke Elite Motor di BSD. Nah, sekarang kita lihat what's under the hood. Nah, ini adalah jantungnya S450, mesin 3000 cc V6 bi-turbo dengan tenaga 367 horsepower dan torsi 500 Nm yang dikawinkan dengan gearbox 9G-tronic. Nah, untuk S-Class yang W222 pre-facelift itu gearboxnya hanya 7G-tronic. Nah, sebelumnya itu 7G-tronic itu mendapat beberapa komplain dari customer bahwa itu kurang responsif dan kurang rada laggy ya kalau misalnya pakai pedal shift, kemudian kurang smooth juga, dan untuk konsumsi bensinnya itu kurang bagus. Nah, di versi facelift ini Mercedes-Benz telah menghilangkan semua kekurangan itu. Jadi mesin ini tuh lebih powerful daripada mesin sebelumnya, dan juga lebih irit ya karena 9 speed. Nah, ada beberapa fun fact tentang mesinnya. Jadi untuk S450 di Eropa itu dia udah pakai mesin Mercedes-Benz yang terbaru, yaitu mesin M256. Nah, ini yang M276. Yang M256 itu mesinnya itu inline 6 ya, yang dipakai di GLS sekarang sama GLE. Nah, itu mesin terbaru Mercedes-Benz, dan Mercedes-Benz itu udah lama banget nggak pakai mesin inline 6. Terakhir itu di New Ice pre-facelift, yaitu M104, dan itu sebenarnya mesin yang
cukup legendaris ya dan sangat-sangat reliable, bahkan lebih gampang maintenance-nya ya inline 6 daripada V6. Nah, kemudian untuk di S-Class yang baru yang 223 itu sudah memakai mesin inline 6 dan 367 horsepower dan torsi 500 Nm itu sudah lebih kencang ya dibandingkan dengan head-to-head rivalnya yaitu BMW G12 740. Wow, jarang-jarang nih Mercy powernya lebih kencang daripada BMW. Oke, kemudian untuk di bagian belakang perbedaannya tidak begitu jauh. Untuk rear Lasa itu dia lebih sedikit smoke, lebih sedikit gelap. Kemudian ada garis tiganya juga seperti versi yang lama, dan kemudian di versi bumper belakang itu juga berubah. Nah, untuk exhaust tip-nya itu untuk di versi facelift ini saya kurang suka sih, karena kelihatan banget itu bahwa ada fake exhaust tip-nya dibandingkan yang pre-facelift itu menurut saya lebih ngeblendin aja gitu desainnya. Overall seperti itu yang untuk facelift ini, dan ada fun fact yang saya mau sampaikan. S-Class W222 ini pertama kali desain konsepnya keluar itu sebenarnya didesain oleh desainer Korea gitu. Nah, pas tahap penyelesaian, desainer Korea tersebut pindah ke Bentley dan kemudian sekarang kerja sebagai VP design di Genesis. Nah, kalau kita lihat tuh sebenarnya Genesis G90 dan lain-lainnya itu yang versi sedan itu siluetnya mirip banget sama W222, dan memang mobil ini tuh salah satu S-Class favorit saya. Bahkan saya lebih suka S-Class ini daripada W223 karena lebih arwahnya lebih boss aja gitu. Kalau W223 kelihatan banget itu dari segi desainnya itu Mercedes-Benz menargetkan target audiens yang lebih muda, dan memang betul menurut research mereka itu umur rata-rata pembeli S-Class itu turun dari 60-an tahun yang sebelumnya ya udah tua-tua, turun ke 40-an tahun. Jadi sekarang tuh bapak-bapak yang 40-an tahun tuh udah pengen punya S-Class, dan mereka don't mind dengan image yang bapak-bapak yang umum karena sekarang desainnya juga lebih mudah. Tapi ini desainnya masih sangat abadi. Bahkan ketika W223 itu keluar di showroom, kalau misalnya orang awam ngelihat W222 ini di showroom itu mereka nggak ngeh bahwa ini tuh Mercy yang sebenarnya udah generasi sebelumnya gitu ya, dan sangat masih pantas dijual di showroom gitu. Padahal mobilnya usianya kalau dari pre-facelift itu udah hampir 10 tahun. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, standar SOP kalau review S-Class dibandingin mobil lain itu pertama kita harus review belakangnya dulu. Nah, karena kebanyakan orang pasti kalau mobil S-Class itu mereka akan spend most of the time itu di jok belakang, dan ya S-Class nggak pernah gagal mendeliver kenyamanan dan kemewahan jok belakang karena mereka tahu persis customer mereka tuh standar luxury itu kayak gimana. Wow ya, jadi ketika Anda masuk itu ya standar S-Class, pintu semua vakum sampai bagasi, dan bahkan tadi ketika saya masuk itu seat beltnya ini dia udah keluar sedikit gitu, jadi kita nggak usah jauh-jauh nyolokin seat beltnya ke sini. Dan ini ternyata illuminated ya, nyala juga ya. Wah, nyaman sekali. Nah, ini ada panoramic sunroof, dan kemudian speakernya Burmeister ada total 27 speaker dan 1590 watt. Wow. Dan untuk perbandingan di G12 seri 7 itu hanya 16 speaker dan 1400 watt. Jadi ini ya wattnya lebih gede, ya insya Allah soalnya juga lebih bagus gitu ya. Dan nah kalau kita tekan 2 kali ini akan ngeluarin sunshade samping ya, kre kanan dan belakangnya juga ada. Kemudian ininya juga ada cup holder, dan kemudian ada wireless charging. Untuk AC sudah dual zone dan ada kisi-kisi AC di pilar B ini. Wah, ini legroomnya benar-benar nyaman sekali. Dan kemudian kalau nggak salah ya, ini tuh headrest tengah ini bisa dioperasikan secara elektrik. Ini menurut saya nggak penting sih, tapi ini apa ya, ciri khas over engineered Sonderklasse aja gitu loh. Hal-hal kecil kayak gini tuh bener-bener ini yang membuat S-Class gitu. Wah, nyaman saya. Dan ini interior warnanya ivory atau beige. Ini saya lebih suka warna interior terang,
di S-Class tuh kelihatan jauh lebih mewah sampai ke upholstery-nya ya, ini sampai atas ya. Kalau hitam tuh kesannya lebih gelap dan lebih sempit gitu. Wah, nyaman sekali. Oke, sekarang kita cek ke depan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk bagian depan tentunya nggak kalah mewah sama bagian belakang. Ini bener-bener untuk interior BC itu bener-bener extended sampai ke tuas-tuasnya, sampai ke setirnya, klaksonnya, semuanya warnanya beige dan semuanya dibungkus dengan leather kecuali tuas ini ya. Nah, dilengkap ini di versi facelift ini itu ada tweeter Burmeister juga yang bisa keluar sambil muter gitu, dan ini belakangnya ada ambient light ya, keren banget. Nah, untuk ambient lightnya ini itu bisa di adjust sampai 64 warna yang berbeda. Wow. Nah, kemudian perbedaan yang paling ketara sama yang versi pre-facelift adalah setirnya. Nah, di versi pre-facelift itu setirnya palang 2. Itu sebenarnya saya suka banget karena desainnya itu sangat-sangat distintif, beda, dan sebenarnya itu tribute untuk setir Gading zaman versi S-Class Kebo. Itu kan cuma 2 spoke doang ya. Jadi itu benar-benar klasik, benar-benar ada warisannya lah dari S-Class zaman dulu. Tapi kalau sekarang udah diganti dengan 4 spoke ya. Dan bahkan di versi yang AMG itu dia udah flat bottom. Jujurnya desainnya sebenarnya bagus, cuman saya lebih suka desain yang 2 spoke itu karena benar-benar beda dan benar-benar ciri khas S-Class aja gitu. Kalau ini ya tetap bagus, cuman menurut saya lebih cocok yang palang kedua. Dan kemudian untuk screen-nya ini tetap 12,3 inch, tapi di sini terdapat update ya. Jadi dia kontrasnya lebih bagus, displaynya juga lebih tajam, dan juga bezelnya itu dia lebih nggak kelihatan ya. Kalau di versi pre-facelift itu dia masih kelihatan banget. Wah, ini driving positionnya enak banget, ada tilt and telescopic. Kemudian untuk seatnya itu bisa 12 way adjustable, bisa disetting sampai 12. Kemudian juga untuk versi facelift ini mendapatkan komen baru ya gitu. Dan nah, unik ya, di luar negeri itu tuh ada S-Class W222 yang pre-facelift itu yang masih pakai kunci gitu. Nah, kalau yang ini dia udah pakai start and stop button gitu. Wah, ini nyaman sekali nih. Oke, saya udah nggak sabar ngegas. Let's take it for a spin. Oke, driving di S-Class. Wah, ini tadi pas saya dari luar masuk ke dalam mobil ini itu rasanya kayak masuk dunia yang sangat-sangat berbeda gitu. Ini mobil kacanya double glass ya, jadi untuk kekedapan nggak usah diragukan lagi, kedap banget. Memang tujuannya S-Class itu membuat kita merasa terisolasi, merasa private ya, terus bener-bener disconnect dari dunia luar gitu. Jadi ya rata-rata mungkin yang punya S-Class ya, apalagi yang beli dari baru itu ya kemungkinan besar ya pengusaha atau enggak mungkin C-level ya, CEO dan sebagainya. Dan itu mungkin ya pendapatan mereka udah miliaran bahkan ratusan, dan mereka itu pulang dari kantor kerja nggak mau pusingin soal ya kerjaan mereka di kantor. Mereka maunya relax dan ya kalau bisa langsung tidur aja pas sampai mobil gitu, biar aja supir yang nyetir. Tapi ya di sini saya mau fokus di drivingnya, karena mungkin owner S-Class itu weekdays-nya mereka disupirin, tapi weekend-nya mungkin sama keluarga mereka mau nyupir gitu, dan mungkin sesekali keluar kota pakai S-Class. Dan kalau saya yang punya itu, insya Allah saya pengen kayak gitu juga gitu. Ini mobil, masya Allah, nyamannya benar-benar. Ini emang S-Class ini menurut saya rada nggak pantas ya disandingin sama Rolls Royce karena harganya jauh banget, tapi beneran nggak bumi dan langit lah gitu. Dari bandingan suspensinya itu sangat-sangat dewasa, terus bahkan di jalan yang nggak rata sedikit pun aja itu dia bawaannya tuh kayak naik kapal gitu, suspensinya ngayun, tapi apa ya, kayak di Nina boboin gitu sampai sama suspensinya gitu. Ini engineer Mercy itu bener-bener ya, ini yang berbicara itu pengalaman mereka puluhan tahun bikin S-Class dan selalu
menyempurnakan S-Class dari generasi ke generasi, dan bahkan S-Class terakhir yang saya review itu adalah generasi sebelum ini yang punya Mas Fitra, W221, dan itu aja udah nyaman banget. Ini mereka berhasil take it to the next level gitu, hebatnya Sounder Classe ya gitu. Nah, kemudian mesin M276 ini 3000 cc V6 by turbo, beneran ya ini jantungnya S-Class ini, bener-bener pilihan yang tepat lah, terutama untuk di Jakarta ya, karena secara konsumsi bensin untuk dalkotnya itu untuk mesin 3000 cc itu dia bisa dibilang nggak begitu boros ya, sekitar 1,7. Kemudian untuk luar kotanya sekitar 1,15 loh, itu buat 3000 cc irit banget. Dan sebenarnya tuh yang bikin S-Class adalah S-Class yang bikin relax itu adalah torsinya. Ini torsinya 500 Nm of torque, benar-benar effortless banget, dan dikawinkan dengan gearbox yang baru 9G-tronic itu benar-benar effortless, shiftingnya cepat, smooth, dan tidak seperti gearbox 7G-tronic yang di versi pre-facelift ya. Jadi wow, benar-benar memang cocoknya pakai 9-speed ini sih. Jadi mobil ini tuh di kecepatan 100 itu bisa hanya 1200 rpm. Wow, itu yang bikin irit gitu. 1200 rpm itu rendah sekali gitu, dan itu yang bikin perjalanan keluar kota itu sangat-sangat effortless di mobil ini gitu. Bahkan saya waktu itu pernah naik seri 7 ya, yang tingkat kenyamanannya sedikit di bawah ini. Itu saya ke Bandung tuh beneran kayak kemana ya, kayak dari Jakarta mungkin ke Jakarta Pusat kali, itu bener-bener nggak kerasa 2-3 jam perjalanan tuh bener-bener nggak capek. Tapi ini saya jamin lebih nggak kerasa lagi gitu. Oke, sama seperti beberapa mesin V6 Mercy yang lain seperti di E-Class, bahkan di C-Class, di W204 tuh ada yang pakai V6 yang C300 dan C280. Itu dia menurut saya mesinnya mempunyai dua kepribadian. Yang pertama, dia bisa relax, tapi at the same time ketika kita gaspol itu langsung berubah karakter menjadi ganas, galak gitu loh. Dan ya bisa relax, bisa sporty. Dan ini di S-Class ini itu ECU-nya juga udah dikalibrasi sehingga power delivery-nya itu sudah standar S-Class lah ibaratnya gitu ya. Dan ini benar-benar magic carpet ride banget ya. Mau belok pun nggak kerasa gitu. Jadi menurut saya kalau punya S-Class tuh rugi ya. Rugi kalau kita cuma duduk di belakang doang. Emang weekend kita harus nyetir. Nah ini interior beca ini juga menambah nuansa lebih lega, lebih luxury, dan bahkan extended sampai di setir-setirnya. Nah, mungkin kalau buat supir ideal pakai sarung tangan ya, atau mungkin setirnya dibalut gitu. Soalnya ini sayang banget, pasti gampang kotor gitu. Kalau tangan kotor dikit gitu. Kalau zaman dulu habis baca koran tuh pasti ada item-itemnya di sini gitu. Nah, saya nggak kebayang gimana nyamannya W223, dan kalau seingat saya itu dia velgnya lebih gede sedikit ya gitu. Nah, tapi saya jamin Mercedes-Benz has done its magic once again, karena beneran ini set the benchmark untuk luxury vehicle. Dan sebenarnya kalau di luar negeri itu ada option magic body control. Nah, jadi dia kalau misalnya kita belok, dia suspensinya udah otomatis nge-tilt ke arah belokannya gitu. Jadi kalau kita belok, penumpangnya itu dia nggak kayak gini gitu loh. Jadi dia ngikutin sama belokannya suspensinya. Nah itu pinter banget. Dan yang bikin pinter itu adalah radar di depannya, sistem Distronic-nya. Dan ada juga option yang radar itu dia akan membaca apakah ada lubang atau polusi tidur 12 meter di depan. Nah jadi ketika mobil kita udah mau lewat, suspensinya itu udah ready untuk ngerespon ke lubang atau polusi tersebut. Wow, jadi lewat polusi tidur atau lubang itu nggak kerasa apa-apa gitu. Nah tadi ini baru lewat speed bump ya, kita nggak ada option itu, tapi it's more than enough buat di Jakarta. Kalau menurut saya juga rada sayang juga ya, mungkin sistemnya
pusing juga ya kalau ada itu bisa error, soalnya Jakarta jalannya banyak yang lubang gitu lah. Dan ini menurut saya S-Class ini benar-benar apa ya, definisi kendaraan yang terbaik ya, seperti pada di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu onta-ontanya, kuda-kudanya yang digunakan untuk transportasi, untuk perang itu selalu yang terbaik dan yang paling mahal. Dulu Rasulullah itu punya unta merah, dan kalau dirupiahin itu harganya miliaran ya, sama kayak S-Class ini gitu. Kendaraan terbaik Sonderklasse, special class, the best or nothing. Oke, terakhir nih, kalau Anda masih peduli performance-nya 0-100 ini 6,1 detik. 6 detik S-Class yang beratnya 2 ton lebih, dan ya nggak begitu penting juga sih sebenarnya 0-100 ya. Jadi menurut saya di tahun 2023 ini, yang dimana mobil ini baru usianya masih sangat muda untuk mobil Jerman, masih ya 3 tahun kurang lebih, dan mobil ini masih 15.000 miles ya, jadi sekitar 20.000-an kilometer, dijual seharga 1,7 tuh ya sangat-sangat value for money ya. Ini harganya lumayan jatuh dari 2,7 on the road ya, dan mungkin beberapa tahun ke depan nggak akan jatuh banget, nggak sejatuh seri 7, tapi S-Class itu harganya ya masih relatif bagus, apalagi kombonya yang favorit ya di Indonesia, yaitu black on beige. Oke, saya rasa itu aja reviewnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah ucapan atau omongan yang tidak berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.